atau enggak begitu. Tapi sayang, Jangan, menurut agama Islam musik haram. jangan Bang Idris. Nggak ada Bang Idris, nggak ada haram-haram. Lah, gimana? Hei Bang Idris, menurut Bang Idris, menurut Bang Idris. hadis Hei, haram alat-alat musik. Jangan kemana-mana dulu. Mau ngapain bahas musik? Hah? Bahas Anda musik. kan Temanya suka apa? musik. Temanya apa? Temanya. Nggak ada musik-musik apa. Temanya Saya lagi diskusi ngomong. antara Islam dan Kristen. Oh, nggak ada yang mau diangkat sama Bang Idris. Temanya dari Bang Idris. Kita udah panjang lebar dari tadi bahasannya. Tema yang bagus. Biasanya suka ada tuh di tulisan di atas Bang Idris tuh. Iya, tadi temanya ini Bang. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, udah nyala? Belum Bang. Ini sudah. Ya, silakan Bang. Udah ada. Sangat Ini Bang Idris. Anda ini penggemar gitar nih. Saya kalau ngelihat orang main gitar, saya pasti berhenti sejenak. Keren atau enggak begitu. Tapi sayang, Jangan. menurut agama Islam musik haram. Jangan Bang Idris. Nggak ada Bang Idris, nggak ada haram-haram. Lah, gimana? Hei Bang Idris. menurut hadis haram alat-alat musik. Jangan kemana-mana dulu. Mau ngapain bahas musik? Hah? Bahas Anda musik. kan Temanya suka apa? musik. Temanya apa? Temanya. Nggak ada musik-musik apa. Temanya Saya lagi diskusi ngomong. antara Islam dan Kristen. Oh, nggak ada yang mau diangkat sama Bang Idris. Temanya dari Bang Idris. Kita udah panjang lebar dari tadi bahasannya. Tema yang bagus. Biasanya suka ada tuh di tulisan di atas Bang Idris tuh. Iya, tadi temanya ini Bang, diskusi Apa? antara Islam dan Kristen. Mengalir Oh, nggak saja ada temanya. Berarti cuma sekedar diskusi. Berarti cuma diskusi doang. Iya. Nggak Soalnya ada- kalau nggak ada pakai tema, nggak ada nanti tema inti. takutnya umat Muslim tidak pada berani naik gitu loh. Lah, saya dari kemarin nantang Bang Edis loh. Undangan saya. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Mau bahas tema apa? Undangan saya tolong digubris. Undangan saya tolong digubris Bang Edis. Undangan Kenapa nggak digubris-gubris? Undangan apa itu? Coba cek di pesannya Bang Edis. Kalau memang nggak mau berdebat di live sini, kita ya chat-chatan lah, WA-WAan lah. Bang, kalau diskusinya pakai ketik-ketik lama Bang, nggak efektif. Ya udah, Bayangin kita mau nomor ngetik WA. berapa huruf nanti Bang, capek. Kita tukeran nomor WA. Ya? Buat Boleh? apa? Boleh Kan di kita sini tukeran sama. nomor WA. Enggak mau embung. Ya sudah, kalau tidak mau ya saya juga tidak memaksakan. Kita berdua saja Bang Edis. Berdua. Oke. Loh ini kita berdua, emang ada yang lain di sini? Ada penonton, nanti banyak yang Oh, tersinggung. takut ditonton. Ya. Oh, Nanti banyak yang tersinggung. Saya banyak yang tersinggung. Nanti. banyak yang tersinggung. Iya, saya ngejaga itu jangan sampai yang lain tersinggung. Kenapa tersinggung? Sudah pasti Bang Edis. Contohnya apa? Begitu. Contohnya gimana? Tersinggungnya gimana? Enggak, karena nggak ada tema saya nggak perlu nyontohin Bang Edis. Masa Anda ini menyebutkan satu aja nggak bisa agak gelap Enggak. ini? Enggak. Coba apa maksud contoh sederhananya apa? Enggak, dari Bang Edis saja. Tinggal saya jawab. Semua Kalau tema itu saya sudah bisa kita jawab. bahas. Nah, itu doang. Tema apa yang belum dibahas? Tadi saya sempat masuk ke rumah Bang Edis. Cuman saya curiga kok nggak ada tema yang spesifik gitu. Ada apa dengannya Bang Edis? Ada apa? Sudah dengan sering Edis? ada tema yang spesifik, tetapi umat Iya. Muslim pada ketakutan.
Bukan. Contoh Saya setiap misalnya. kali mau naik Bang Edi selesai. Setiap kali mau naik ada aja alasannya. Memang kan banyak yang mau naik. Yang mau naik kan antri. Nih. Mau temanya ini. Menyusui prioritasnya. Aduh, tiap malam saya nyusu. Bang Edi, Nah, kan berat kan? Bang Ini Edi, Kak. Bang Edi nyusu nggak? Tidak. Bang Rahmat, Bang ini Edi tidak nyusu nggak? ngomongin dirimu, Rahmat. Ya, iya. Menyusui Saya ngomongin apa Saya kata pria Muhammad. dewasa. Saya pria dewasa. Saya nyusu. Oke, lagi ini bukan nyusu. pria dewasa, Saya lagi tapi nyusu. wanita Saya lagi dewasa. nyusu. Saya lagi nyusu, Bang Edi. Oke, sekarang gini, Rahmat. Ayo. Betul atau tidak bahwasanya Muhammad yang kamu anggap sebagai nabi menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tetapi dia bukan suaminya. Betul atau tidak itu? Menurut Bang Edi itu dari cerita siapa? Nah, ditanya Ayo. betul atau enggak, Eh. malah menurut saya Itu pantesan cerita dari pengen siapa? ngajak diskusi berdua. Itu dari cerita siapa? Saya pengen tahu aja. Dari hadis. Hadis ada yang soheh, Bang Hadis ada yang enggak soheh, ada yang... Loh, jadi hadisnya palsu? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Oke, hadisnya ini palsu atau tidak? Hadis yang diturunin sana itu baru dikatakan hadis soheh, Bang Hadis. Oh, begitu. Jangan nggak usah pakai bahas hadis. Nah, sekarang hadis setema. Sekarang nggak usah bahas hadis. Pasti yang datang nih muslim kayak begini semua, teman-teman. Disuruh bahas tema apa, kamu bilang, oke, pilih tema. Sekarang sudah saya pilih tema, nggak usah bahas hadis. Saya cuma mau ngikutin Bang Edis. Mumpung saya lagi naik. Sakit mumpung pala saya lagi Berbi, naik, pusing pala Berbi. Mumpung saya lagi naik, cek di pesannya Bang Edis, ada pesan saya di situ. Oke, baik, kita nanti lanjut saya cek. angkat Karena tema. Oke, siap. karena banyak, dengar ya, setelah saya siaran, itu umat muslim tuh banyak yang DM saya. Dari Nama mulai saya yang aja, DM nama- kata-kata kotor sampai DM ketemuan. Saya bilang begini, kamu jangan Nggak, DM. nama- Kalau nggak usah DM, sebut saja. dengar. Saya nggak Sebentar, mau tahu, sebentar, saya nggak Rahmat, mau tahu. Rahmat, Saya dengar. nggak mau tahu antara saya sama Bang Edis aja. Iya, Antara gini, saya sama kasih Bang tahu. Edis. Kalau Iya, mau nggak usah, saya kirim nggak pesan tahu. ke saya, pakai nama asli. Nggak mau, Pak, batal. nama nggak foto palsu, nggak jelas, akun nggak jelas. Pakai akun asli saya tanggapi. Akun bodong ya gimana mau saya tanggapi? Itu saya Atau asli. kalaupun akun kalian bodong, upload video. Upload video, Itu akun asli saya, ngomong Bang tentang Edis. saya. Nanti akan saya tanggapi. Tag nama saya di situ. Saya tanggapi. Udah saya tag, Bang Edis. Mana? Kamu mengupload video apa? DM. Saya nggak pernah ngupload video. Saya suruh upload video biar ada buktinya bahwa kamu Enggak, pernah enggak perlu. mengajukan tantangan diskusi atau tantangan debat atau apapun tentang saya. Silakan dicek. Kalau pakai DM bisa dipalsuin. Nggak, cek, Pesan dicek, itu dicek. bisa dipalsuin, gampang. Kamu bikin aja akun saya, terus saya Cek chat di sama DM-nya kamu, Bang udah jadi Edis. udah jadi pesan palsu. Cek Gampang. di DM-nya Bang Tapi Edis. kalau pakai video Kalau ngomongnya Bang Edis ayo. malas dicek ya. Suruh orang suruh ngecek. Kalau Bang Edis malas ngecek. Ya sudah, saya tunggu kamu bikin video menantang saya. Saya akan udah jabani, saya oke? bikin video saya. Udah, kamu tidur Udah, dulu di bawah. Ngomong terus curhat terus. Ayo, silakan ya, yang muslim. Silakan ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Ini yang mengajukan permintaan naik ini ada 83 orang, teman-teman. Jadi, kalau kalian mengajukan permintaan naik, terus saya lama naikkannya, ya maklum. Karena apa? Karena memang yang mengajukan permintaan naik kan banyak, bukan cuma satu. Oke, Ayik 21. Selamat malam, Ayik 21, Muslim, Bang. Muslim, Bang. Enggak, Bang Bali. Oh, Bali. Kengken kabare. Baik, Bang Adis. Baik, oke. Tuh, gimana buka kamera nih? Tapi kita kalau nanti bukan muslim yang kita undang, nanti kita Oh, iya. disangkain menggosipi orang, Pak. Enggak gosipin, cuma kan, ya, mana ya?
dengarnya ya memang debat agama itu kadang bikin emosi, kadang orang bikin kesel. Iya, tapi kan yang saya katakan kan fakta, saya ungkapkan fakta kan begitu. Iya memang fakta sih Bang Idis. Tapi berat ya. Ya, saya gimana ya lihat nontonnya, gimana ya kita berbangsa ini kayak, kok agama ini kayak gini ya, itu yang saya pikir loh, makanya saya. Maksudnya begini, aduh gimana cara membuka kamera? Itu udah saya kirim undangan tuh. Ya, ini saya gimana ya cara buka kamera? Sudah saya kirimkan undangan, silakan. Udah saya udah klik nih, gininya, apa yang saya pencet nih harusnya? Terima. Terima, mana diterima, disimpan baru ada di sini. Oke lah, baik. Mungkin beli Ayik, mungkin belum tahu cara menggunakan TikTok. Tapi saya jawab ya, begini ya beli ya, gini. Masalahnya, apa yang sudah terjadi nih, saya kasih contoh nih. Yang sudah terjadi di negara kita itu adalah orang-orang Islam itu begitu gencar dan begitu giatnya membahas agama orang lain. Contohnya adalah agama Kristen. Sama juga agama-agama orang Bali juga dibahas kadang-kadang kan. Iya. Tapi makanya, ya saya sebagai orang Bali ya santai aja ya, saya anggap aja mereka nggak tahu. Iya, tapi kalau dibiarkan, seolah-olah kesannya itu apa yang mereka lakukan tuh benar. Misalnya ini nih. Sih. Misalnya begini. Serba salah ya jadinya. Iya, serba salah. Ditanggapi, nanti dibilang penistaan agama. Nggak ditanggapi. Ini orang Kristen kemana ini orang Kristennya? Iya, banyak pendeta-pendeta nggak mau menanggapi ini. Nanti kalau ditanggapi gerejanya digeruduk. Saya males nanggapi, cuma kan dengar Bang Idis nih, kadang-kadang saya ketawa sendiri. Ada hiburan lah buat saya gitu. Iya juga sebagai hiburan lah atau entertain juga, ya kan. Daripada nonton televisi isinya madun menendang bola semua, gimana? Nonton TV isinya azab kubur semua. Indosiar tuh, Indosiar. Iya, Indosiar. Akibat lupa membayar hutang, maka mayat tidak bisa dikubur. Itu semua isinya. Gimana? Kadang-kadang saya bikin apa agama ini ya, kok gini gitu. Kadang-kadang saya pikir makanya sebenarnya kekristenan itu bukan agama, Ayik. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah Bali juga bukan agama menurut saya. Bali ini apa ya? Kadang-kadang orang itu kadang dibawa ke agama. Bali ini adalah budaya gitu. Kita punya budaya asli lagi Nusantara yang punya. Iya, jadi sebenarnya kekristenan itu tidak merubah. Kekristenan itu tidak merubah, ya kan? Apa yang kita miliki asli Nusantara tidak. Yang merubah itu yang sono yang ganti pakaian jadi ninja gitu. Ya sih ya. Iya, yang bikin makan jadi ribet itu. Agama itu harus nyari pengikut itu. Nggak kayak orang Bali ya, mau orang Bali kan nggak pernah nyari pengikut ya, orang Bali yakin gitu sendiri. Oke lah, Kang Ayik atau beli Ayik, ini karena Anda tidak bisa menyalakan kamera, sedangkan di sini tuh wajib menyalakan kamera. Jadi kita undang yang lain dulu ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Sama-sama beli. Oke beli, saya turunkan ya beli ya. Salam kenal. Salam kenal juga. Bang. Okay. Salam damai Nusantara, salam damai Indonesia. Nusantara semoga ya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Muslim kan sering tuh bahas agama orang lain, dibiarin sama pemerintah, bahkan didukung dan disupport. Sebenarnya kan itu pemerintah. Seandainya pemerintah menertibkan supaya setiap orang tuh bahas agama masing-masing saja, pasti tidak akan ada. Loh, yang Kristen lakukan nih reaksi loh, mereaksi apa yang kalian lakukan. Ketika kami mereaksi, dibilang penistaan agama. Nih, bahkan ini mau datang lagi nih. Tokoh ini, itu mau datang lagi saudara-saudara ke Indonesia. Mau datang lagi.
Cuman Islam yang boleh bahas karesteng. Cuman Islam yang boleh. Kalau Kristen bahas agama Islam, penjarakan. Nah itu. Gimana kita mau adil coba? Ayo. Di mana keadilannya di mana? Jangan bilang sekarang yang Islam seperti Uncup ini mereka main playing victim. Lihat nih, ini contohnya nih. Nih. Zakir Naik bertemu Wapres. Nih. Ngapain? Ngapain Jakar turun ke Indonesia? Mau bahas agama Kristen. Ini bukan kelas ecek-ecek. Ya. Ini kelasnya udah nasional. Bahkan difasilitasi oleh negara. Kalau Islam bahas agama Kristen, difasilitasi oleh negara, dikawal polisi, ya kan? Diberikan segala kemudahan, ya kan? Dikawal. Tapi kalau giliran dibalik, selesai saudara-saudara ya. Dan ini menjadi semacam pembiaran yang terus menerus. Nih kan? Mereka itu kalau bahas-bahas Islam tuh bahas-bahas Islam aja gitu loh. Ngapain sih kok harus nempel-nempelin dirinya ke Kristen itu loh. Itu yang jadi masalah itu. Nih. Muslim dia adonde nih. Kaosnya apa? Jesus. Mutakan kami cinta Yesus. Yesus menyuruh nyembah Allah. Coba bayangin tuh, bayangin. Coba kamu orang Kristen. Ada orang Muslim bilang, Yesus tuh menyuruh nyembah Allah. Terus kamu harus bilang, oh enggak. Kamu harus bilang begitu. Ya enggak juga lah. Orang Kristen kan punya hak jawab. Oh enggak begitu Muslim. Yesus enggak menyuruh nyembah Allah. Allah itu justru malah menyuruh melawan hukum Taurat. Kan gitu. Akhirnya kan jadi ke situ. Akhirnya jadi debat. Nah, debat kalau di kalangan orang akademisi sih cuma debat doang. Tapi yang dikhawatirkan kalau jatuh ke orang-orang awam yang tatoan tukang ngadu ayam. Iya. Kalau orang tatoan tukang ngadu ayam, mereka cuma cuma gitu doang. Iya. Otaknya nggak ada, nggak punya otak dia. Gini. Tapi kalau ada orang bahas agama Islam, ketemu yang begitu-begitu, yang tukang ngadu ayam, mabok itu, nah itu. Kalau udah Allahu Akbar, mereka gini. Karena memang nggak ada isinya, otaknya nggak ada. Gitu loh. Itu memang. Cuman kan namanya media sosial, emang kita bisa nyuruh, yang tukang ngadu ayam jangan nonton. Ini khusus akademis. Kan nggak bisa. Semuanya sama-sama pegang gadget, sama-sama pegang HP. Gitu loh. Seperti itu. Kendalanya apa? Kendalanya karena banyak orang Islam emosional ketika agamanya dibahas. Tetapi mereka tidak tahu kenapa agamanya dibahas. Karena alim ulamanya membahas agama kami duluan. Coba duluan mana Donditan sama saya bahas agama Islam? Duluan Donditan. Gitu loh. Saya ini hanya menanggapi. Kecuali kita punya kesepakatan. Ayo kita bahas agama masing-masing. Sudah pernah dulu. Sekitar 2 tahun yang silam. Sudah pernah kami ngomong. Sama Juma, sama siapa itu udah pernah ngomong. Gimana kalau kita hentikan debat-debat agama ini? Dari Kristen semuanya siap. Kami hentikan, tutup semua channel-channel, hapus semua channel-channel kami. Muslim gak mau.
Mereka punya tuntutan, saudara-saudara. Kami tidak mau. Kenapa kami mau? Sebelum nama Tuhan kami dihapus dari Bible. Sejak kapan ada Tuhanmu di Bible? Di Bible itu tidak pernah ada kata Allah. Heran saya dengan Muslim ini. Allah itu hurufnya itu alif, lam, lam, ha. Coba lihat di masjid-masjid. Ada nggak di atas kubah masjid itu tulisannya A, L, L, A, H? Nggak ada. Karena itu huruf Latin, A, B, C, D. Huruf Latin yang kita pakai sekarang ini. Dan itu bacanya Allah. Bukan Allah. Tapi sekalipun demikian teman-teman. Memang sebenarnya ya. Kalau saya sih ya. Nanti kalau saya bilang juga ini. Disangkain saya ini apa. Sebenarnya ya. Yang berbau-bau Arab itu sebenarnya dibuang aja lah. Karena banyak membuat Muslim itu salah paham. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Muslim membuka Bible kita, mereka baca itu dengan Allah. Contoh, buka Kejadian pasal yang pertama ayat 1. Ini kalau orang Kristen yang baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Kalau Kristen yang baca. Tapi kalau orang Islam yang baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayo. Iya. Memang mau nggak mau, memang kata Allah itu memang menimbulkan masalah. Memang. Karena umat Muslim mengira kata Allah itu adalah Allahnya dia. Padahal bukan. Begitu loh. Tapi kalau kita mau merujuk kepada sejarahnya, orang-orang Kristen Arab itu sudah lebih dulu menggunakan bahasa Arab. Justru orang Islam nanti yang kalau mau ini malah ngambil istilah-istilah Kristen Arab. Mau saya tunjukin lagi buktinya. Ini kita tambahin lagi ya teman-teman ya bukti-buktinya ya. Kalau kita belajar sejarah, sebenarnya agama kalian ini yang tukang tiru-tiru. Nih, saya kasih contoh lagi. Bahkan gerakan-gerakan sholat kalian itu. Nih, saya balik kamera saya ya. Dari mana asal-usul gerakan-gerakan sholat dalam agama Islam? Nih, saya kasih kalian video Kristen-Kristen Arab. Lihat ya. Ini, perhatikan. Ini orang Kristen nih. Nih. Ini. Kalau kalian mau belajar-belajarnya, ini udah ada lebih dahulu, Abdul. Justru yang nyolong tuh kalian ini nyolong. Nekat yang nyata. Bahkan masjid-masjid di Timur Tengah, seluruh masjid-masjid kuno di Timur Tengah, itu semuanya gereja. Gereja semua itu dulu, Abdul. Nih, kita kasih contoh masjid yang paling terkenal ya. Masjid di Turki, nih. Nih ya. Bagi teman-teman yang pernah ke Turki, yang sudah main-main ke Turki, nih. Gereja-gereja di Turki. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Ini gereja-gereja di Turki nih, gereja Hagia Sophia. Yang sama umat Muslim dibikin jadi masjid nih. Ini gereja dulu semua isinya, Abdul. Nih, semua, saya pastikan semua gereja kuno yang sekarang jadi masjid di Timur Tengah, semuanya bekas gereja.
Nggak ada satupun yang masjid itu nggak ada. Nih. Nih, coba kalian lihat relief-reliefnya di dalam nih. Nih, sama Muslim ditambahin nih. Ini baru nih. Allah dan Muhammad ini ditempelin ini. Sebelum relief-reliefnya ini. Kristen semua dicolong sama orang Islam. Semua gerakan-gerakannya ini semua tiruan. Loh, Kubah itu juga bukan punya orang Islam, Abdul. Ini loh, lihat nih. Ini kalau kalian pernah ke Turki, nih, ini di Turki nih. Main ke Hagia Sophia, sana lihat. Lihat di relief-reliefnya. Itu gambar Yesus semua, gambar Yesus para murid, ya. Bunda Maria, itu nih. Cuma dibikin sekarang Muhammad sama Allah ditempelin biar nggak kelihatan bener. Ini loh. Ini masih ada nih. Ini Allahnya nih. Ini gambar Maria nih menggendong Yesus nih. Colongan semua, Abdul. Oh, ngomong-ngomong. Ada kata Allah dalam Bible memang. Aduh, memang lah. Makanya kalau tukang ngadu ayam, ya kan? Tukang ngadu ayam, tukang nonton dangdut, ya kalian nggak usah bahas agama lah. Nanti emosimu meledak-ledak. Nggak cocok kau tuh bahas agama. Biarkan orang-orang yang berpendidikan di dalam Islam saja yang datang kemari. Kalau orang berpendidikan yang dalam agama Islam, itu pasti mengiyakan saya. Percayalah, mereka akan bilang iya benar semua katamu itu deh. Main sana ke Turki, ke Hagia Sophia sana, lihat masjid-masjid yang sekarang udah jadi masjid itu. Karena apa? Karena mereka sudah dipaksa. Bukan cuma orang yang dipaksa. Masjid bangunan dipaksa jadi Islam juga. Karena apa? Karena memang Islam dikembangkan atau disebarkan dengan pedang. Loh, nggak percaya Islam disebarkan dengan pedang? Waduh, ini berat ini saudara-saudara. Siapakah yang mengatakan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang? Perhatikan, saya putarkan nih, saya tampilkan kepada kalian. Lihat. Kena ban nggak nanti ini kalau nampilan video? Lihat ya, lihat nih. Tanya pada saya di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. No. Islam dikembangkan dengan pedang. Makanya jangankan orang, gerejanya dijadiin Islam. Nekat yang nyata. Jadi belajar teman-teman, belajar sejarah, jangan emosi lah, belajar yuk. Emosi itu nggak usah dipakai lah, belajar, bener nggak sih yang diomongin, belajar dulu ya. Yuk, kalau udah belajar, emosi sudah reda, baru naik ke sini kita diskusi dengan baik, gitu loh ya. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi? Atau kita rehat dulu? Sudah 2 jam 46 menit, hampir 3 jam teman-teman. Rehat ya, sudah capek juga saudara-saudara ini. Sebentar lagi sudah mau jam 10:30. Nah ini yang bilang lanjut terus nih benar-benar. Banyak orang bilang lanjut. Live terus.
Tapi kalau saya iklan, ayo teman-teman kita support pendirian Rumah Apologet. Besok ya. Bye-bye. Dadah. Ngeri memang kadang-kadang. Iya. Kita ini perlu teman-teman mendirikan Rumah Apologet itu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya satu masalah atau masalah inti itu terpecahkan. Begitu. Seandainya di Konoha, kita ini di Konoha teman-teman, nggak perlu rumah apologet itu. Kita sudah ada rumah teman-teman. Tapi kita ini bukan di Konoha. Ya, kita memerlukan tempat di sini teman-teman. Jadi makanya saya galang dari teman-teman ya, seperti itu. Sekali lagi ya teman-teman ya, saya iklan. Kalau iklan jangan melarikan diri, terutama orang-orang yang lanjut. Ya. Kalau saya iklan, kalian pun juga harus lanjut menonton. Kalau saya iklan, kalian hilang. Nah, teman-teman ya, kita ada teman-teman untuk pendirian Rumah Apologet ya, teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian Rumah Apologet di sini. Karena kita ini memerlukan tempat, memerlukan tanah dan bangunan untuk mendirikan tempat supaya kita bisa syiar, bisa mengudara, bisa on air. Semacam ini. Ya. Seandainya teman-teman ya, kalau kita menggalang dana untuk membeli supercar mobil Ferrari, jangan ada yang memberi. Jangan ada yang memberi seperak pun. Nah, kalau untuk membeli support mobil Lamborghini. Ini kita tempat loh, ini vital teman-teman. Tempat itu kebutuhan dasar gitu loh. Kebutuhan dasar. Ya. Jadi teman-teman silakan tangkap layar, screenshot kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Tempat itu adalah kebutuhan dasar kita, teman-teman. Ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi seperti kalau gereja itu kebutuhan dasar, bangunannya. Bayangin teman-teman, kalau ada pendeta, gerejanya masih ngontrak-ngontrak. Kan kasihan. Ya. Seharusnya itu kalau ada pendeta, ada gereja, gerejanya itu udah nggak ngontrak-ngontrak lagi, maunya seperti itu. Nah, begitu juga kita teman-teman. Rumah Apologet itu kalau bisa teman-teman ada seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali atau bagaimana? Atau istirahat? Ada di berandanya teman-teman, cek saja di berandanya. Lanjut. Lanjut terus saudara-saudara. Mau terus? Mau terus? Ini kayaknya mereka terinspirasi dengan kesibukan. Mau terus. Terus aja ngomongnya terus. Mau terus. Wah berat ini kalau udah mau terus ini. Aduh. Malu saya mengatakan. Perasaan kalau ngomong terus itu loh muncungnya panjang terus. Ini lihat nih. Kalau teman-teman ngomong terus seperti ini, apakah seperti ini teman-teman lihat nih ya. Kalau ngomong terus, heran saya muncungnya langsung panjang. Sabar ya teman-teman. Apakah teman-teman kalau ngomong terus seperti ini, perhatikan. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Terus. Kesibukan Terus. Ini terus. adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Terus Pak. Terus. Aduh, giliran saya mau end siaran langsung terusnya mirip suaranya dengan... Heran, saya setiap dengar suara kata terus, saya teringat dengan Bapak Ustadz yang tadi kalau saya dengar kata-kata terus. Dulu tukang parkir yang kita dengar ya. Terus. Nah sekarang saya teringat dengan... Kalau mendengar kata terus,
saya teringat dengan Bapak Ustadz itu, teman-teman ya. Rehat dulu ya, rehat dulu ya. Oke lah teman-teman, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet itu, teman-teman bisa support di situ ya teman-teman ya. Klik profil saya, cari profil saya, akun saya yang asli teman-teman. Bisa di YouTube, bisa di TikTok. Hanya 2 itu teman-teman. Ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman bisa support di situ teman-teman. Oke? Bagaimana teman-teman, itu saja? Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku Maha Besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus Maha Besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apologet yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara